Edisi ini kita bahas tentang dunia tanpa batas. Ya, jadi ini ditulis sudah lama oleh Kenichi Omae ya, tahun 91. Jadi dulu ramalan. Jadi tahun 91 itu buku ini masih bersifat ramalan. Tapi sekarang ternyata sudah terbukti ya, dunia tanpa batas. Jadi Kenichi Omae itu menyelaraskan, menjelaskan tentang batas-batas negara yang sudah hampir tidak ada lagi. Jadi di dalam hipotesisnya bahwa orang yang punya KTP, orang punya identitas daerah, punya identitas negara itu akan hilang ya. Tapi identitasnya berubah, identitas profesi, identitas kekuatan-kekuatan bisnis dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya pelajaran manajemen ya dalam logika pasar baru global, kekuatan strategi dalam ekonomi yang saling mengait. Nah, kita bacakan dulu daftar isinya, yaitu menjelaskan tentang bagaimana pandangan terbalik makroekonomi. Manajer berjarak sama, kembali ke strategi, mengerjakan lebih baik dengan lebih baik lagi, kemudian membuang mentalitas markas besar, menanam untuk panen global, logika global, aliansi strategis. Kira-kira itu yang dibahas dalam buku ini. Maka bisa kami bacakan di salah satu alinea di Prakata ini. Salah satu pelajaran yang saya peroleh dari menulis buku dan artikel ini adalah bahwa menulis tentang manajemen adalah aman, akan tetapi menulis tentang perdagangan internasional adalah berbahaya. Ya. Jadi memang kalau manajemen itu lebih aman, tapi kalau sudah perdagangan internasional maka itu tidak aman karena adanya perubahan-perubahan global yang sangat menentukan di dalam bisnis ke depan. Ya, seperti buku ini ditulis ketika masa komputer itu masih pakai XT, masih pakai komputer meja yang besar itu. Tapi sudah diramalkan bahwa nantinya akan terjadi pembebasan antar sekat-sekat antar negara. Ternyata sekarang terbukti. Setelah ada internet, ada saling informasi, maka negara-negara pun akan berbalik tanpa batas. Jadi dulu negara sangat berperan di dalam mengatur masyarakat, sekarang negara perannya sangat kecil. Jadi bahkan orang-orang kaya saja sudah berubah. Kalau dulu orang-orang kaya itu para raja, kemudian para penambang, nah sekarang para penguasa itu adalah yang menguasai teknologi informasi. Nah ini kan perubahan-perubahan yang sangat dahsyat. Misalnya ini saya bacakan, wawasan dan dorongan yang konsekuen untuk berprestasi kerap menjadi suatu pengertian misi, memberi bahan bakar pada proses berpikir yang pada dasarnya kreatif dan intuitif ketimbang rasional. Nah, jadi ada paradoks juga. Jadi meskipun rasional itu penting, tapi ternyata nanti berkembang itu adalah yang kreatif dan intuitif. Para ahli strategi tidak menolak analisis. Sebenarnya mereka hampir tidak dapat bekerja tanpa analisis. Akan tetapi mereka menggunakan analisis hanya untuk merangsang proses kreatif, untuk menguji gagasan yang muncul, untuk menyusun implikasi strategi mereka, atau untuk menjamin pelaksanaan yang berhasil dari gagasan tanda petik liar yang sangat potensial yang mungkin saja tidak pernah terlaksanakan. Artinya apa? Kreatif itu penting, intuitif itu penting, ya, kemudian analisis itu penting. Tapi analisis itu menjadi kalah dengan pemikiran yang kreatif dan intuitif. Nah, inilah analisis itu hanya untuk alat saja.
Tetapi yang penting kita agak liar ya, gagasan liar. Kita tahu dulu sebelum ada teknologi informasi, orang mungkin berpikir orang-orang kaya di daerah tertentu akan menjadi kaya yang seterusnya. Tapi setelah ada teknologi informasi ini muncul orang kaya baru, orang dengan kekuatan baru, dan orang dengan gaya baru yang bisa memunculkan penghasilan baru. Padahal ini ditulis pada 91, dunia tanpa batas, tapi sekarang sudah terbukti ya, benar-benar dunia ini tanpa batas. Misalnya, ini dijelaskan bahwa saya tidak akan banyak mengubah hal ini sekarang. Konsep dan rancangan tertentu, tingkat strategis dari kebebasan, ungkapan atau faktor kunci untuk keberhasilan, sangat membantu dalam menyiapkan jalan bagi kreativitas ahli strategi. Analisis yang didasarkan fakta mengenai pasar, pelanggan, dan produk adalah lebih penting daripada sebelumnya. Di dalam suatu dunia yang tumbuh menjadi lebih rumit dan palsu. Ya, palsu artinya itu fluktuatif yang sangat pendek sekali. Daur produk sekarang itu lebih pendek ya dibanding daur hidup masa industri, daur hidup masa sebelum industri. Tapi di dalam sistem informasi ini, sistem global, daur hidup produk itu sangat pendek sekali. Ya, kita tahu dulu supermarket itu menjadi hal yang sangat menarik bagi berkunjungnya para konsumen. Sekarang dengan adanya telemarket, nah orang sudah enggan ke supermarket. Supermarket menjadi berubah menjadi tempat-tempat nongkrong saja. Ya, ini perubahan-perubahan yang sangat besar bagi munculnya dunia tanpa batas. Nah, maka ya kita harus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini. Jadi customer menjadi kekuatan yang sangat besar ya, baik dari dulu sampai sekarang. Tetapi konsumen sekarang kita lihat di rumah saja bisa memesan produk-produk yang mereka inginkan tanpa harus mendatangi supermarket yang ada. Dan ini sudah diramalkan sudah lama sekali. Nah, tetapi ya kita harus tetap mengembangkan teknologi dan lain sebagainya. Nah, padahal buku ini ditulis ketika komputer masih berupa personal komputer ya, PC. Nah, sekarang menjadi laptop sudah berkurang lagi menjadi HP yang serbaguna itu. Nah, maka kita perhatikan perubahan-perubahan itu sangat dahsyat dan harus kita ikuti. Bahkan cara promosi saja dengan gaya sekarang berbeda dengan masa lalu. Nah, itulah yang disebut dengan dunia tanpa batas sekarang. Kita bacakan alinea di halaman 7. Mencoba menghemat uang untuk promosi merek tidaklah bijaksana jika apa yang Anda jual adalah produk tarikan konsumen. Akan tetapi Anda menghabiskan sedikit uang tetapi tidak cukup untuk mencapai manfaat tarikan apapun. Nah, sekarang periklanan aja berubah. Kita lihat jalan-jalan, spanduk-spanduk, baliho-baliho sudah mulai berkurang karena sekarang orang melihat produk baru lewat gadget masing-masing. Nah, inilah yang sedang berubah pesat sekali. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Nah, maka di dalam halaman 9 ini juga kami bacakan hanya perusahaan yang benar-benar global yang dapat mencapai lokalisasi global, yaitu menjadi orang dalam, insider sebanyak mungkin seperti penguasaan lokal tetapi mencapai manfaat dari operasi skala dunia. Nah, jadi sekarang itu produk-produk lokal bisa mendunia karena adanya teknologi informasi yang begitu cepat. Nah, sekarang bertetangga itu tidak sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah, tetapi bertetangga itu antar benua, antar negara. Nah, itulah yang disebut dengan dunia tanpa batas. Baik, demikian resensi buku hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.